merupakan masalah serius di Indonesia yang merusak integritas lembaga pemerintah dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Tingkatnya korupsi di Indonesia mengakibatkan banyak tantangan bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan bersih. Melalui inovasi tersebut, tim PKM Universitas Lampung membuat program yang berjudul High Intelligent Corruption Detector yang terintegrasi oleh sistem blockchain untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Nah, untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Malabi selaku host yang akan memandu talk show kali ini. Tentunya pada pembahasan kali ini saya tidak sendiri karena di samping saya telah bergabung Ibu Dr. Pujiati MPD SPD dan sosok tim PKM Universitas Lampung yang akan menjadi narasumber pada kali ini. Mungkin sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu dan teman-teman boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Unila TV. Mungkin bisa dari Ibunya terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, perkenalkan saya Ibu Puji. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan tim PKM VGK Universitas Lampung yang dalam hal ini ada 5 orang yang akan insya Allah mewakili Unila. Mudah-mudahan bisa sampai ke PIMNAS ya insya Allah. Ada Aulia, kemudian Zaka, Ginal, Belia, dan Eka. Saya sendiri bertugas di FKIP Universitas Lampung. Home base saya di Magister Pendidikan IPS, mengajar di Prodi Pendidikan Ekonomi dan juga di Prodi Magister Pendidikan IPS. Oke, mungkin lanjut boleh ke kakaknya dulu deh. Saya sebagai ketua kelompok ini dengan nama Aulia Rafli Lubis. Saya representasi sebagai ketua kelompok PKM VGK dari Unila, dan di sini ada anggota saya. Halo Sobat Unila TV, saya Zaka Kurnia Rahman. Saya sebagai anggota tim PKM VGK, saya dari Fakultas Teknik. Oke, baik, perkenalkan nama saya Belia Nabila Putri, saya juga anggota dari PKM FGK, saya dari Ilmu Hukum Angkatan 2022. Oke, dan saya juga Muhammad Ginauto Fadilah, dan saya juga dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ya, jadi halo Sobat Unila TV, di sini saya Eka Arinda, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi juga. Oke, terima kasih banyak nih kepada narasumber kita yang keren-keren banget. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwasanya obrolan kita ini santai-santai aja ya kakak ibu. Tapi tetap menuju topik serius kita. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke ibunya. Sebenarnya apa sih Bu dari kegiatan PKM itu apa Bu? Ibu boleh jelasin nggak secara singkat? Iya, PKM itu merupakan perwujudan ya implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dalam hal ini di bawah Ditjen Dikti, kemudian dimanage oleh Belmawa ya, Belmawa Dikti, kemudian untuk mewadahi menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa, dan itu merupakan event tahunan, dan tahun ini alhamdulillah Unila ada progres, semakin banyak yang diterima, proposalnya lolos pendanaan, dan kita berharap bisa sampai ke PIMNAS gitu. Terus untuk tahun ini nih ada berapa tim Bu di PKM sendiri? Kalau tim VGK kalau nggak salah 2 ya yang lolos pendanaan Dikti. Ada juga skim PKM yang lainnya ya, dari PKM Riset, kemudian RSH, kemudian KC ya, dan beberapa yang lainnya saya tidak begitu hafal ya, karena kan banyak timnya ya, merepresentasikan beberapa bidang yang merupakan bagian dari PKM itu. Oke, terus ide apa yang melatar belakangi dalam tercetusnya pembuatan program pengaplikasian High Intelligent Corruption Detector atau HICO ya, yang terintegrasi dengan sistem blockchain untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi? Baik, mungkin saya yang akan menjawab. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya Kak. Jadi yang melatar belakangi kami untuk membuat HICO ini sendiri adalah terutama korupsi tadi gitu. Permasalahan korupsi ini sudah menjadi lama ya Kak, permasalahan yang serius gitu. Jadi masih banyak banget permasalahan korupsi di Indonesia ini, dan kami sebagai anak muda gitu, agent of change, kami mencari solusi yang inovatif dan juga canggih gitu ya, dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI
tadi gitu. Jadi kami menggunakan kecerdasan buatan AI ini yang kami sebut dengan HICO atau High Intelligence Corruption Detector gitu, yang terintegrasi dengan blockchain tadi gitu Kak. Jadi di sini kami menjamin juga gitu ya Kak, memberikan transparansi dan juga keamanan bahkan efisiensi untuk tindak pidana pemberantasan kasus korupsi tadi gitu Kak. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan nggak sih Kak secara singkat apa itu HICO dan bagaimana konsep dasarnya? Mungkin bisa dari ibunya atau dari kakaknya. Konsep HICO. Iya, Aulia. jadi dijelaskan Baik. secara Kalau misalnya konsep dari HICO itu sendiri, jadi HICO itu kan High Intelligence Corruption Detector. Jadi itu adalah sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan, di mana sistem ini dia akan terintegrasi dengan blockchain. Jadi konsep umumnya itu seperti ini. Anggap AI itu biasanya melakukan analisis terhadap pola-pola dari suatu data yang ada. Jadi di HICO ini dia akan menganalisis data-data dari akun rekening blockchain dari orang yang individu yang diawasi seperti itu, dan dia akan menganalisis pengeluaran dan pemasukannya sehingga dia dapat melihat pola daripada transaksi yang dilakukan, dan pola tersebut akan let's say dia akan bandingkan dengan dataset yang telah dia pelajari untuk dibandingkan polanya, mana ini orang yang memiliki pola transaksi mirip dengan orang yang melakukan korupsi. Jadi orang yang melakukan korupsi dan tidak melakukan korupsi, pola transaksinya itu berbeda. Dan itu yang dipelajari oleh sistem HICO ini. Nah, ketika dia sudah tahu perbedaannya, dan dia akan implementasikan perbedaan itu terhadap data yang dia pelajari dari akun rekening blockchain para individual yang diawasi tersebut. Jadi konsep simpelnya seperti itu, yaitu pengawasan dengan melalui analisis pola akun rekening seperti itu. keren juga ya. Oke. Terus apa nih Kak yang melatar belakangi dengan perkembangan HICO sendiri? Kalau untuk latar belakang pengembangan HICO itu seperti yang sudah disebutkan oleh Belia tadi, itu berangkat dari keprihatinan kami atas maraknya tindak pidana korupsi ini. Jadi dengan banyaknya kasus korupsi yang sulit ditangani secara konvensional, itu menggerakkan kami untuk gimana mencari inovasi korupsi ini bisa dikelola oleh AI gitu, dengan yang salah satunya dengan blockchain tadi, diintegrasikan dengan blockchain dengan menggunakan AI seperti itu. Oke. Terus mengapa nih HICO dianggap penting dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia? Mungkin bisa saya jawab ya. Jadi alasan kenapa HICO ini bisa kami anggap penting, yaitu seperti yang kita tahu bahwasannya masalah korupsi di Indonesia ini memang sudah ada solusinya, yaitu dengan adanya lembaga-lembaga yang sudah kita ketahui seperti ada KPK, ada kejaksaan, ataupun ada kepolisian. Namun adanya lembaga-lembaga tersebut tidak menurunkan jumlah korupsi yang ada di Indonesia seperti yang pada tiap tahunnya, dari mulai segi jumlah tersangka ataupun jumlah kerugian yang dialami di Indonesia. Nah, adanya HICO ini juga bukan untuk menggantikan peran-peran mereka, tapi juga untuk melengkapi ataupun mempersenjatai mereka dalam menindak-tindak pidana korupsi. Jadi supaya mereka ini dapat bekerja lebih efektif dengan adanya HICO ini. Maka dari itu, inilah kenapa kami menganggap gagasan HICO ini sangat penting. Oke. Terus tujuan utama dari perkembangan HICO sendiri ini apa sih? Mungkin saya bisa kasih sedikit informasi ya, bahwa anak muda saat ini menjadi tumpuan lah untuk masa depan bangsa kita tentunya, dan bahkan mungkin dunia. Di tangan Gen Z, dan mereka punya peran yang sangat signifikan di era teknologi ini. Ya, pasti mereka tidak akan tinggal diam melihat kondisi yang ada, karena keberlanjutan masa depan ada di tangan mereka. Dengan wadah PKM ini mereka ingin memberikan satu alternatif pemikiran, dan yang mungkin ini bisa nantinya akan berguna jika akan di follow up lebih jauh, dan berguna bagi masa depan bangsa tentunya gitu ya. Jadi penggunaan AI sebagai salah satu alternatif sekarang ya, teknologi yang bisa mewadahi kebutuhan kita ya, bisa kita akomodir ya untuk mencari solusi terkait dengan tadi bagaimana kita mendeteksi transaksi-transaksi yang kira-kira memang mengarah kepada
tindak perbuatan yang tidak baik, misalnya seperti itu ya. Jadi kita mengintegrasikan teknologi yang canggih saat ini untuk bisa menjadi solusi bagi permasalahan kita supaya tidak menjadi gurita ya korupsi itu, dan menjadi sebuah budaya yang tidak baik gitu ya. Kan kalau budaya itu tumbuh harusnya budaya-budaya yang baik ya. Tapi kalau korupsi adalah budaya yang tidak baik yang tidak perlu dilestarikan ya, tapi harus dikurangi gitu, karena untuk menjaga etika bangsa kita supaya menjadi lebih baik ya. Harapan ada pada mereka ini ya, kalau saat ini mereka punya inisiatif seperti itu ya, kita berharap ke depan semakin disupport dan Haiko menjadi pilihan terbaik ya, menurut kami saat ini untuk bisa di follow up menjadi solusi alternatif dalam tindak pidana korupsi itu supaya tidak menjadi berkepanjangan ya. Mudah-mudahan ya Gayung bersambut ya untuk pihak terkait bisa memfollow up ide anak-anak bangsa yang saat ini sangat familiar dengan teknologi, dan mereka tahu di mana simpul-simpul baik dan keterbatasan dari ide yang mereka tawarkan ini. Keren juga ya. Mungkin ada tambahan dari Iya, boleh. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu tujuan pengembangannya itu kan karena tadi kan kami memiliki inovasi untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Nah, dari segi memanfaatkan teknologi yang tadi seperti kecerdasan buatan dan blockchain ini. Nah, selanjutnya kami berharap dengan teknologi yang kami kembangkan ini itu bisa menjadi penemuan baru yang nantinya akan menjadi penelitian-penelitian di masa yang akan datang, biar penemuan baru itu bisa meningkatkan atau mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah itu sendiri gitu. Terus ini bagaimana nih Haiko? Tadi udah ya diharapkan untuk berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Terus selanjutnya bagaimana Haiko memberikan manfaat kepada masyarakat umum dalam hal transparansi dan akses informasi tadi? Mungkin yang bisa disebut dari kakak tadi ya. Baik, untuk mengenai hal ini mungkin Haiko ini memang jika memang benar-benar diimplementasikan bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat umum dalam hal transparansi dan juga akses informasi. Karena seperti sebelumnya sudah jelaskan kalau misalnya Haiko ini akan terintegrasi dengan sistem blockchain. Nah, sistem blockchain ini memungkinkan setiap aktivitas transaksi yang terjadi ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Jadi masyarakat ini bisa melihat setiap transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas. Jadi, nah maka dari itu secara tidak langsung masyarakat ini akan berkontribusi untuk ikut mengawasi jalannya anggaran ataupun uang negara yang bergerak. Jadi seperti itu. Oke, terus tadi kan udah ngebahas kalau ternyata program ini adalah program yang bukan menggantikan sosok tadi. Nah, untuk sebagai pembantu tim-tim yang memberantas korupsi. Terus bagaimana nih Haiko sendiri memberi manfaat kepada membantu pemerintah dalam mengidentifikasikan dan mengurangi praktik. Terus jadi gimana nih program ini membantu pemerintah? ya. Kalau misalnya dari kami, tentunya dengan adanya Haiko ini secara eksplisit tentunya tujuan utamanya sudah bisa membantu pemerintah, yaitu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Yang dimana selama ini tindak pidana korupsi itu let's say terjadi dalam jangka berbulan-bulan atau bertahun-tahun, terjadi terus-menerus seperti itu, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara yang makin buruk dan makin besar juga kerugiannya. Dan dengan adanya Haiko ini tentunya tindak pidana korupsi ini dapat diketahui atau diidentifikasi dengan jauh lebih cepat, secara instan, real time seperti itu. Sehingga tentunya terjadinya korupsi ini dapat diketahui lebih cepat dan meminimalisir kerugian negara yang semakin membesar. Dan juga tentunya dapat membuat negara ini setidaknya tidak serugi itulah dengan adanya korupsi yang semakin besar dan terjadi di mana-mana setiap saat, karena Haiko ini dapat mengidentifikasi kegiatan tersebut secara real time di saat itu juga, dan tentunya menghentikan kegiatan tersebut secepat-cepatnya seperti itu. Oke. Terus bagaimana nih mekanisme pelaporan dan penanganan kasus korupsi melalui Haiko? Tadi kan Haiko ini sendiri kan untuk melacak kan. Terus sistem pelaporannya itu gimana?
Oke, jadi kita throwback dikit. Ketika kita membuat sistem HICO ini, kita kan menggunakan dataset dari dua tipe dataset, yaitu dataset transaksi, histori transaksi orang yang melakukan korupsi dan yang tidak melakukan korupsi. Jadi ada perbedaan pola daripada transaksi tersebut yang akan dipelajari dataset ini. Jadi ketika HICO ini sudah mempelajari dan mengetahui perbedaannya, HICO ini akan let's say diresmikan oleh pemerintah karena memang sudah terbukti akurasinya dan sebagainya macamnya. Maka HICO ini akan dirilis dengan bantuan regulasi pemerintah dan juga ketika HICO ini dirilis dan sudah mulai melakukan operasinya, maka HICO itu akan menemukan mana nih benih-benih tindak pidana korupsi yang mungkin sedang terjadi saat ini. Nah, pada saat itu, maka HICO itu akan bisa meng-underline orang-orang, terutama di mana transaksi itu terjadi. Let's say pada jamnya, akunnya siapa pelakunya, dan apa yang dilakukan, apakah itu transaksi atas nama jual beli atau transaksi murni transfer antar individu ke individu seperti itu. Setelah HICO itu mengetahui, oh ternyata ini ada yang mencurigakan, maka pelaporan akan dibuat secara otomatis dan pelaporan ini tentunya akan dibaca dan diverifikasi ulang oleh manusia. Apakah memang transaksi ini terjadi? Seperti itu, mana tahu ada kesalahan, seperti itu kan. Nah, setelah proses verifikasi oleh manusia ini dilakukan, let's say memang terjadi nih transaksinya seperti ini dan ini mencurigakan. Maka tentunya HICO ini sebagai alat akan dilanjutkan oleh verifikator yaitu manusia dan melakukan tindak lanjutan terhadap data yang ditemukan. Apakah memang itu benar-benar terjadi? Jika tidak terjadi tentunya tidak dilanjutkan gitu kan. Namun kalau misalnya memang ada yang mencurigakan dari transaksi itu, maka maka individu atau orang yang bertanggung jawab akan melakukan analisis full tentang kejadian tersebut. Apakah memang terjadi tindak korupsi, bagaimana pencarian buktinya dan segala macamnya akan dilakukan oleh manusia. Jadi simpelnya ketika HICO itu sudah menemukan ada yang aneh di sini, maka dataset itu akan dilanjutkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan selanjutnya jika memang data itu mencurigakan maka akan dilanjutkan ke KPK seperti itu. Terus ada nggak sih fitur utama yang membedakan platform atau program anti korupsi lainnya lagi? Jadi untuk mengenai fitur utama yang membedakan HICO dengan platform ataupun program anti korupsi lainnya itu dari sistem yang terintegrasi dengan sistem AI dan juga sistem blockchain, di mana sistem AI dan juga sistem blockchain ini kalau dalam Indonesia ini masih tergolong sangat baru ataupun sangat terbatas. Dan juga yang membedakan hal lain dengan HICO dengan hal lainnya yaitu ada pada cara kerjanya, yaitu sistem HICO ini akan bekerja melalui 3 jalur atau yang kami sebut sebagai Tri-Integrated Ways. Nah, apa itu Tri-Integrated Ways? Nah, pertama, sistem HICO ini akan dapat mengakses rekening, dalam hal ini rekening milik pejabat, di mana HICO ini akan dapat membaca segala transaksi yang terjadi dan mengidentifikasi apakah transaksi yang tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Dan yang kedua, sistem HICO ini akan terintegrasi dengan data pusat pemerintah, di mana HICO ini akan dapat mengetahui segala suatu rencana ataupun anggaran seperti upah gaji ataupun anggaran dana suatu proyek, sehingga HICO ini akan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana oleh oknum-oknum pejabat. Dan yang ketiga yaitu sistem HICO ini akan dapat mengakses internet untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai harga barang dan jasa, di mana HICO akan dapat mencegah terjadinya manipulasi harga yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang bertugas. Jadi seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan ya, untuk saat ini sependek pengetahuan saya, untuk AI yang udah dipakai sama KPK itu cuman sebatas untuk checking LHKPN para pejabat itu. Jadi AI yang berbasis machine learning untuk memutuskan atau mendesisionkan bahwa itu transaksi korup atau non korup itu masih belum ada, seperti itu. Terus ini kan berarti kan punya data-data dari rekening-rekening para pejabat misalnya gitu. Nah, itu gimana cara memastikan agar data itu tidak disalahgunakan? Kalau untuk data rekening itu kan kita pakai blockchain, Kak. Jadi blockchain itu terbuka dan akuntabel. Nah, justru dari situ kita pakai premis itu untuk membawa kalau
dari situ kita tuh lebih akuntabel dan transparan gitu. Oh, Dan juga jika ada tindak lanjutnya itu cuman pihak yang berwenang yang bisa ini. Jadi ketika kita menggunakan blockchain ini, yaitu alternatif dari let's say sistem bank konvensional yang selama ini kita pakai, ada beberapa poin yang kita utamakan, yaitu pertama transparansi, kemudian desentralisasi, dan juga dia real time seperti itu, dapat diakses oleh siapapun juga. Jadi ketika data ini disediakan, memang dia disediakan dan bisa dilihat oleh siapapun. Siapapun bisa mengakses, kapanpun dan dimanapun, data dari individu tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan data tersebut, keuntungan yang menggunakan blockchain adalah data tersebut didesentralisasi. Jadi data itu tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa diselewengkan dan lain-lain karena datanya itu tidak disentral di satu tempat, melainkan mungkin ada puluhan server yang bekerja bersamaan untuk mengupdate dalam waktu yang sama. Sehingga tidak mungkin data di dalam blockchain itu dapat diubah-ubah. Maka kemungkinan untuk data yang digunakan dalam Haiko ini yang terintegrasi dengan blockchain untuk diubah-ubah itu hampir nol seperti itu. Tidak bisa diubah-ubah oleh orang yang berkepentingan seperti itu. Oke, terus apa sih keunggulan nih dari program ini dengan teknologi lainnya? Ya, jadi keunggulannya sendiri itu tadi udah disampaikan sama Rafli. Nah, jadi keunggulan Haiko ini ketika terdesentralisasi dengan blockchain dibandingkan dengan program lainnya. Itu yang pertama, yang tadi terdesentralisasi. Jadi datanya itu kan bisa diakses sama siapa aja gitu. Jadi masyarakat pun bisa mengawasi hal itu. Nah, karena masyarakat ini bisa mengawasi hal itu, hal ini nih bisa atau gimana caranya masyarakat ini bisa mempercayai lagi kepada institusi pemerintah. Nah, yang kedua itu tadi datanya itu terdesentralisasi, jadi di banyak tempat gitu. Nah, karena datanya ini terdesentralisasi, otomatis itu datanya tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diubah oleh pihak yang berkepentingan. Nah, selain itu juga tadi real time gitu. Jadi si blockchain ini bisa mengakses itu atau mengupdate informasi itu secara langsung pada saat itu juga. Nah, hal ini nih bisa atau diharapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini bisa minimalisir atau tidak sebanyak ketika tidak real time gitu. Nah, setelah kita nih membahas tentang kegiatan PKM Universitas Lampung dengan salah satu programnya yaitu Haiko yang terintegrasi dengan sistem blockchain untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Pada segmen kali ini kita akan beralih topik dengan topik yang nggak kalah penting. Nah, tadi kan kita nih udah ngebahas tentang Haiko, perkenalan Haikonya lah ya. Nah, terus saya mau nanya nih, apa sih tantangan terbesar dari program ini dan bagaimana cara mengatasinya? Apa solusi yang dapat kalian lakukan? Oke, untuk di saat ini ada beberapa tentunya obstacle yang kita punya ke depannya. Yaitu pertama tentang teknologi di Indonesia belum se-advance yang ada di luar negeri, misalnya seperti itu. Bisa kita bilang kayak website-website pemerintah dan segala macamnya, bahkan website pendidikan, seperti itu sering take down, mesti sering ketika ramai maka dia loading, lemot dan segala macamnya. Itu membuktikan bahwasannya teknologi yang kita punya saat ini, terutama yang terikat dengan pemerintah, itu belum se-advance itu. Sedangkan dalam konteks ini kita memerlukan basis server atau teknologi yang memadai. Oleh karena itu kita tentunya butuh dukungan teknologi dan juga para ahli yang lebih mumpuni untuk menjalankan Haiko ini secara menyeluruh. Dan untuk solusinya tentunya ke depannya kita harapkan di Indonesia mulai dari jaringan, server, dan persediaan data yang ada di Indonesia untuk teknologi itu lebih mumpuni. Dan kedua juga tentunya regulasi. Terutama kita kan membuat sebuah alat pembantu hukum gitu ya. Tentunya kita membutuhkan regulasi yang dapat membantu alat ini untuk bekerja dengan baik, dan regulasinya itu banyak, mulai dari tadi penggunaan pengalihan akun bank konvensional ke blockchain sampai dengan pengadaan Haiko itu sendiri tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan regulasi hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu ya obstacle kedua yang paling besar yaitu dengan hukum itu sendiri. Semoga kedepannya ketika Haiko ini memang terbukti dapat memberikan manfaat
dapat didukung oleh pemerintah melalui hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, terus bagaimana nih teknologi blockchain untuk mendukung fungsi HICO dalam mendeteksi dan mencegah korupsi? Untuk teknologi blockchain sendiri seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jadi blockchain ini kan sifatnya terdesentralisasi dan juga accountable. Nah, jadi itu akan meningkatkan trust dari masyarakat terhadap penyelidikan kasus korupsi. Jadi nggak ada tuh kasus yang ditutupin atau entah dimanipulasi gitu. Jadi keuntungan dari blockchain di situ, dari accountable dan juga desentralisasi transaksinya gitu. Terus langkah-langkah nih yang diambil untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh HICO itu bisa update gitu, up to date. Gimana langkah-langkah kakak? Oke, jadi kalau misalnya penggunaan HICO ini agar bisa diikut dengan pengembangan zaman seperti itu, tentunya kita harus membutuhkan backingan daripada ahli yang memang ahli di bidangnya seperti itu, karena tentunya mengikuti tren teknologi zaman sekarang bukan hal yang mudah. Kita beberapa tahun yang lalu nggak tahu tentang AI. Tiba-tiba waktu itu AI rame, semua orang pakai ChatGPT. Kemudian banyak teknologi AI yang datang lain ke internet yang mulai bersinggungan dengan kehidupan kita. Karena memang teknologi itu kan dinamis seperti itu. Memang setiap hari update dan segala macamnya. Dan tentunya kita membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk membantu kita setidaknya up to date dengan apa yang terjadi sekarang ini, agar secara umum HICO ini dapat relevan dengan kehidupan kita sekarang, mulai dari lifestyle kita dan segala macamnya, bagaimana orang itu spending uangnya, kita harus mengetahui polanya seperti apa, apakah lifestyle belakangan ini memiliki spending yang lebih besar daripada beberapa tahun lalu, sehingga HICO itu dapat menyesuaikan dataset terhadap pola yang sudah dipelajarinya. Karena pola yang dipelajari itu kan transaksi, seperti itu, kemana pengeluarannya, kemana pemasukannya. Jadi mereka juga harus tahu bagaimana orang mengeluarkan uangnya, kemana, dan apakah itu melalui aplikasi-aplikasi tertentu, apakah ada aplikasi transaksi baru yang sedang trending sekarang, dan apakah wajar untuk seorang pejabat atau individu yang sedang diawasi untuk menggunakan program tersebut. Jadi ya tentunya kita membutuhkan backingan dari orang-orang yang relevan dengan dunia sekarang dan juga memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan tersebut, seperti itu. Oke, ternyata keren banget ya program dari tim PKM Universitas Lampung ini. Nah, Sobat Unila, kita udah di penghujung talk show. Nah, kita juga udah mendapatkan banyak informasi yang menarik dan bermanfaat dari tim PKM Universitas Lampung. Nah, sebelum saya menutup, ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu dan kakak-kakak semua. Kira-kira apa sih harapan kalian terhadap program ini untuk masa depan? Iya, harapan kami selaku pembimbing dan juga nanti teman-teman adik-adik kita ini ya, produk inovasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena tadi kan teman kita sudah memaparkan ya, ini membutuhkan sinergi banyak pihak. Dengan perkembangan data yang begitu pesat saat ini ya, big data banyak, teknologi pesat, kalau tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan, nanti akan tidak banyak memberikan benefit yang manfaat untuk kehidupan kita. Salah satu kita memanfaatkan tadi menggunakan HICO yang itu nanti mengkombinasi data, kemudian menggunakan kecanggihan teknologi untuk bisa mencari solusi penegakan hukum, itu akan sangat luar biasa, nanti akan berdampak kepada masyarakat luas, ya, terutama kehidupan bangsa dan negara kita yang saat ini banyak dirugikan karena kasus korupsi yang sulit dicegah. Jadi kita sifatnya alat ini kan mencegah, ya, mencegah, kemudian memberikan data dukung kepada para pihak yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Ya, setidaknya memberikan kemudahan dengan adanya alat ini ya, pastinya itu membawa kebermanfaatan lah, ya. Itu kita mohon ada kemudahan ke depan, benar-benar apa yang menjadi ide ini memiliki jalan kemudahan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, kalau terdekat kan kita ke Pimnas ya, ke Pimnas itu kan ajang bergengsinya mahasiswa kita nih untuk unjuk inovasi dan kreativitas. Tapi kan tidak hanya sampai situ ya, dengan diraihnya sejumlah reward dari Pimnas, tapi program ini
mampu di follow up oleh para pengambil kebijakan, ya ditangkap idenya untuk kemaslahatan kehidupan kita. Itu menurut saya. Jadi kita harapkan dengan adanya HICO ini, semoga HICO ini tidak hanya berhenti di PIMNAS, namun memang dapat diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, terutama di backing oleh pemerintah, let's say seperti itu. Karena HICO ini tidak hanya sebuah alat yang dapat memberikan dampak untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Namun selain itu, HICO ini dengan transparansinya dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dengan adanya transparansi data yang bisa dicek oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, dan juga tidak berhenti di situ juga. HICO ini sebagai alat juga dapat menjadi langkah awal pemerintah Indonesia dalam menanggulangi beberapa masalah sosial yang ada dengan bantuan HICO atau teknologi yang lebih baru, up to date seperti itu. Jadi semoga ketika HICO ini bisa diimplementasikan di Indonesia, HICO ini tidak berhenti sebagai alat, namun sebagai langkah awal pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk memberikan pengembangan ilmu yang baru di dunia ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya dataset dan produk ini sebagai suatu produk yang utuh juga, dapat dipelajari oleh mahasiswa, oleh ahli ya, di bidangnya atau pembuat produk untuk menciptakan produk pemecahan masalah terhadap isu sosial yang ada di Indonesia. Jadi kami harapkan HICO ini tidak hanya berhenti, integrasi dengan AI dan blockchain ini tidak hanya berhenti untuk pencegahan korupsi, namun isu-isu sosial lainnya seperti itu. Mungkin dari kakak yang lain ada tambahan? Cukup. Oke, sekian perbincangan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kalian terhadap bagaimana teknologi dapat membantu dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih juga kepada Ibu Pujiati, kepada sosok inspirasi tim PKM Universitas Lampung yang telah memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Saya Malabi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.